Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gisna Zaharani Nur Fadilah, NPM 222151086 dari kelas 2022C Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekongruenan dan kesebangunan materi matematika kelas 9 SMP. Mau tahu materinya bagaimana? Ikuti kelanjutannya. Sebelum masuk materi, kita harus mencari tahu dulu apa kompetensi dasarnya. Di sini, kompetensi dasar yang pertama menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Selanjutnya, kita harus mencari tahu indikator pembelajarannya. Di sini terdapat 4 indikator pembelajaran. Yang pertama, mengenali dua buah bangun datar yang kongruen atau tidak kongruen dengan menyebutkan syaratnya. Yang kedua, membedakan dua bangun datar sebangun atau tidak sebangun dengan menyebutkan syaratnya. Ketiga, menghitung panjang sisi yang belum diketahui, dua bangun kongruen atau dua bangun sebangun. Dan yang keempat, menyebutkan syarat dua segitiga kongruen dan dua segitiga sebangun. Selain itu, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Di sini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenali dua bangun datar yang sebangun dan tidak sebangun dan menyebutkan syaratnya. Yang kedua, mengenali dua bangun datar yang kongruen dan tidak kongruen dan menyebutkan syaratnya. Dan yang ketiga, memecahkan masalah yang melibatkan konsep kesebangunan dan kekongruenan. Nah, dengan adanya daftar isi ini, kita dapat mengetahui apa saja yang akan dibahas di dalam video kali ini. Di sini akan membahas yang pertama tentang kekongruenan dan yang kedua tentang kesebangunan. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu kekongruenan. Apa sih kekongruenan itu? Kekongruenan merupakan dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dua buah bangun datar disebut kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama persis. Nah, di sini terdapat syarat kongruen. Ada dua syarat kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ada juga syarat kekongruenan segitiga. Dua buah bangun segitiga dapat dinyatakan kongruen apabila dalam kondisi-kondisi seperti yang pertama ada sisi, artinya ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu berikutnya ada sisi, artinya dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Yang ketiga ada sudut, artinya dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Lalu ada sudut sisi, artinya dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang terakhir, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, berikutnya ada kesebangunan. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kesebangunan dan kekongruenan memiliki perbedaan, yaitu jika kekongruenan harus sama persis, kesebangunan tidak, namun harus tetap memiliki perbandingan yang sama besar. Nah, di sini terdapat dua syarat kesebangunan. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, semua perbandingan panjang sisi-sisi bersesuaian sama. Nah, berikutnya terdapat contoh soal tentang kesebangunan. Soalnya kita lihat dua gambar segitiga. Buktikan bahwa segitiga KLM dan segitiga PQR adalah sebangun. Kemudian tulislah pasangan-pasangan sudut yang sama besar. Kita coba jawab. KL mempunyai panjang sisi 12 cm, LM mempunyai panjang sisi 8 cm, dan KM 6 cm. Lalu segitiga kedua, PQ mempunyai panjang sisi 6 cm, QR mempunyai panjang sisi 4 cm, dan PR mempunyai panjang sisi 3 cm. Lalu kita bandingkan KL dengan PQ sama dengan 12/6. Kita kecilkan menjadi
per 1. Lalu LM dengan QR sama dengan 8/4, kita kecilkan lagi 2/1, dan KM PQ sama dengan 6/3 sama dengan 2/1. Nah, dilihat dari hasil tadi, maka kita dapat menyatakan segitiga KLM dan segitiga PQR adalah sebangun. Sisi KL bersesuaian dengan sisi PQ, sudutnya di depan KL adalah sudut M dan sudut di depan PQ adalah sudut R. Artinya besar sudut M sama dengan besar sudut R. Lalu sisi LM bersesuaian dengan sisi QR, sudut di depan LM adalah sudut K dan sudut di depan QR adalah sudut P. Artinya besar sudut K sama dengan besar sudut P. Dan yang terakhir sisi KM bersesuaian dengan sisi PR, sudut di depan KM adalah sudut L dan sudut di depan PR adalah sudut Q. Artinya besar sudut L sama dengan besar sudut Q. Nah, terbukti bukan bahwa segitiga KLM dan segitiga PQR adalah sebangun. Nah, selesai sudah pembahasan video tentang kekongruenan dan kesebangunan. Jika merasa belum mengerti dan belum puas dan ada kebingungan, bisa komen di bawah. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.